Aksi pembunuhan terekam ponsel warga. Tukang curi motor untuk biaya anak sekolah. Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yohannes Mir, inilah Borgol selengkapnya. Polsek Ilir Timur 2 Palembang mengamankan barang bukti rekaman video saat terjadinya pembunuhan Minggu sore di Kelurahan Kutobatu, Ilir Timur 3 Palembang. Pelaku bernama Dani, residivis kasus pembunuhan, masih memegang pisau sambil menunjuk dan memaki jasad korban yang bersimbah darah viral di media sosial. Dari rekaman ponsel warga terlihat pelaku mengenakan topi putih berambut gondrong, terlihat berusaha dipegang seorang perempuan. Namun pelaku yang emosi justru mengancam perempuan tersebut sambil mengacungkan senjata tajam. Pelaku bahkan masih sempat memaki dan menunjuk jasad korban dengan senjata tajam sambil berlalu. Saat itu korban sudah terkapar bersimbah darah. Dari hasil rekaman ponsel warga inilah semakin memperkuat barang bukti kepolisian terhadap pelaku pembunuhan ditambah keterangan para saksi. Pelaku bernama Dani, 30 tahun, warga Kelurahan Kutobatu, Ilir Timur 3 Palembang. Polisi memburu pelaku yang kabur usai kejadian. Korban bernama Abdul Hafiz, 34 tahun, warga Kelurahan Sukamaju Sako, Palembang, merupakan teman pelaku. Korban tewas dengan 3 luka tusukan senjata tajam di bagian dada kiri, ulu hati, dan rusuk kanan. Pelaku merupakan residivis dalam kasus pembunuhan. Untuk identitas, nama sudah kita kantongi, namanya Dani, warga di Lorong Kajar itu sendiri. Jadi kami himbau untuk warga masyarakat, ya, apabila mendapati ataupun melihat tersangka ini agar segera melaporkan kepada kami pihak polisian. Polisi menghimbau bagi masyarakat untuk memberikan informasi terkait keberadaan pelaku. Sebelumnya Abdul Hafiz tewas ditikam rekannya sendiri bernama Dani. Motif penusukan diduga terkait permainan judi remi. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Seorang tukang ojek pangkalan di kota Prabu Mulih nyaris dihakimi massa usai kedapatan mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga, Jalan Sumatera, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Pelaku mengaku nekat mencuri motor karena butuh uang untuk biaya anak sekolah. Video amatir warga ini memperlihatkan saat massa dengan menggunakan kayu mencoba memukuli pelaku usai kedapatan mencuri sepeda motor. Pelaku berhasil lolos dari amukan massa setelah petugas Babinsa dan Babin Kamtibnas turun ke lokasi kejadian. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Prabu Mulih Timur untuk menghindari amukan massa yang ramai mendekati pelaku. Di hadapan polisi, Roy Dinaton, warga Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Mulih Timur mengaku terpaksa mencuri karena terdesak untuk kebutuhan biaya anak sekolah. Tapi nyatanya rumah teman saya nggak ketemu. Terus pas lewat jalan tersebut ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih di motor, pintu rumahnya dengan keadaan sepi, pintu rumahnya juga tertutup. Kanit Reskrim Polsek Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, Ibda Haryoni Amin menyatakan pelaku menggunakan jasa ojek melintas di tempat kejadian perkara. Pelaku melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah dengan kondisi kunci masih tergantung di sepeda motor. Tersangka ini tertangkap pada saat setelah melakukan pencurian kendaraan motor. Pengakuan dari tersangka baru sekali dan ini motor yang diambil memang kuncinya tertinggal di motor. Kebenaran anggota kita ada di lapangan, jadi begitu mengetahui ada keramaian, ada tersangka melakukan pencurian, anggota langsung segera merapat ke TKP. Selain berhasil mengamankan sepeda motor dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti obeng kecil yang diduga akan digunakan sebagai alat mencuri sepeda motor. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan.
Satuan Reserse Narkoba Polres Oki meringkus seorang kurir narkoba jenis sabu seberat 70,65 gram. Tersangka ditangkap usai mengambil paket sabu yang disimpan dalam kotak sabun. Satuan Narkoba Polres Oki berhasil mengamankan paket sabu seberat 70,65 gram dari tangan Ebit Alando bin Dino Warto, warga desa Ulak Jermun, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Oki. Pelaku ditangkap saat di perjalanan usai mengambil barang haram tersebut bersama rekannya atas perintah bandar sabu berinisial RD di desa Pampangan. Petugas kemudian mendapat informasi jika kedua orang tersebut membawa sabu dengan mengendarai sepeda motor dari arah Pampangan menuju desa Ulak Jermun, SP Padang. Saat tiba di lokasi, keduanya dihadang dan dicegat di jalan. Tersangka yang dibonceng rekannya langsung melompat dari motor dan membuang paket sabu, sementara rekan tersangka berhasil meloloskan diri. Polisi berhasil menemukan barang bukti sabu seberat 70,65 gram yang sempat dibuang tersangka. Dari rekan-rekan media, di Jumat kemarin tanggal 14 Januari 2022 kita telah mengamankan satu orang diduga inisial E yang Tersangka dijerat pasal 114 atau 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan seumur hidup atau hukuman mati. Dari Ogon Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pria tewas ditikam teman sendiri, sesaat lagi tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.
Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di pemukiman padat penduduk. Diduga korban tewas dibunuh temannya sendiri. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Warga Jalan Fajar, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang digemparkan seorang pria tewas bersimbah darah dengan posisi pisau masih menancap di punggung. Polisi mendapatkan laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati senjata tajam milik pelaku yang masih menancap di punggung korban dan uang sebesar Rp400.000 milik korban yang masih berada di dalam saku celana. Korban yang bekerja sebagai juru parkir ini tewas dibunuh temannya sendiri yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Korban telah dievakuasi tim Inafis Polrestabes Palembang untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna dilakukan otopsi. Terus latar kabar? Pak itu yang ininya diduga ini kawannya Dewi. Dani. Apa? Dani. Itu siapanya? Kawannya Dewi, Pak. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi menyatakan masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelaku dan motif penikaman yang menewaskan korban. Mendatangi TKP, sudah mengecek memang ada kejadian dan korban sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kita cek luka dan otopsinya. Untuk saksi kita sudah kumpulkan dan mudah-mudahan kita berhasil mengamankan pelaku. Dugaan sementara motif tewasnya korban diduga akibat salah paham terkait permainan judi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga hanya karena cemburu, dua ABG yang masih berstatus pelajar di Ogan Komering Ilir terlibat duel maut. Satu di antaranya meninggal dunia. Peristiwa naas duel maut dua ABG masih berstatus pelajar di salah satu sekolah di Kabupaten Oki ini terjadi di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki, Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.
AR 18 tahun menganiaya RD warga desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang dengan sebilah pisau. Keduanya merupakan pelajar di sekolah yang sama. Duel maut dipicu karena ketersinggungan AR dituduh selingkuh dengan pacar korban. Akibat perkelahian tersebut, RD mengalami luka tusuk di dada kiri dan bagian paha. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit setempat, namun karena banyak mengeluarkan darah, nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Jenazah korban langsung dibawa keluarga ke rumah duka. Sementara pelaku sudah diamankan di Mapolsek Sungai Menang untuk penyidikan lebih lanjut. Korban diketahui merupakan anggota perguruan pencaksilat. Pemerintah dan aparat hukum pun menghimbau agar keluarga tetap tenang serta ikhlas. Di saat ketemu terjadi cekcok mulut antara pelaku dan korban, bahwasanya korban mengatakan sama pelaku, pacarnya korban diambil sama pelaku. Ribut, pelaku membawa senjata tajam, ditusuklah dadanya. Meski masih berstatus pelajar, polisi akan tetap memproses hukum pelaku dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang warga desa Lumpatan, Musi Banyuasin, kritis akibat dianiaya anggota kepolisian. Korban mengalami luka lebam di sejumlah bagian kepala dan wajah hingga dilarikan ke RSUD Sekayu. Korban dianiaya sejumlah oknum polisi yang diduga salah tangkap. Seorang warga desa Lumpatan 2 Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin menjadi penganiayaan sejumlah anggota polisi hingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan kondisi kritis. Dugaan sementara korban merupakan korban salah tangkap oleh anggota Polres Musi Banyuasin. Keluarga korban berdatangan ke RSUD Sekayu melihat kondisi korban bernama Azwara 56 tahun belum sadarkan diri karena luka yang dialaminya. Kejadian berawal polisi mendapat informasi bahwa korban menyimpan narkoba sehingga polisi melakukan penggerebekan di rumah korban. Saat digerebek, korban tidak berada di rumah dan ditemukan di dekat rumah besannya. Setelah dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti narkoba dari korban. Korban langsung dibawa sejumlah oknum polisi. Korban ditangkap pada malam hari, namun siang harinya keluarga mendapat informasi korban sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Dari apa katanya? Banyak cerita dia. Oh, ke rumah sakit suaminya sudah ini. Di sini kan ada benjolan. Apa namanya itu? Kaman apa itu bahasa Indonesia? Lebam. Terus sementara itu, jajaran Mapolres Musi Banyuasin berjaga di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu untuk menghindari bentrok dengan keluarga korban. Dan hingga kini belum ada tanggapan dari pihak kepolisian terkait kasus penganiayaan yang diduga salah tangkap ini. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Kalapas Lahat diperiksa Kanwil Kemenkumham Palembang. Sesaat lagi tetap di Porko. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kemenkumham Kantor Wilayah Sumatera Selatan memeriksa kepala lapas dan petugas jaga lapas kelas 2A Lahat. Pemeriksaan dilakukan sebagai imbas kaburnya tahanan narkoba dari lapas tersebut. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terus mendalami kasus kaburnya seorang narapidana kasus narkoba Edi Fadli dari lapas kelas 2 Lahat pada 15 Januari 2022 lalu. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Indro Puwoko menyatakan pihaknya telah membentuk tim pemeriksa untuk melakukan investigasi terkait insiden tersebut. Tak hanya itu, Kemenkumham Sumsel juga telah menarik petugas penjaga pintu utama, komandan jaga, dan PLT Kepala Lapas kelas 2A Lahat ke kantor Kemenkumham Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi. Dari hasil pemeriksaan CCTV dan petugas lapas diketahui ada pelanggaran yang dilakukan petugas lapas yang menjaga pintu lapas tidak sesuai SOP, sehingga narapidana bernama Edi Fadli, usia 51 tahun, bisa kabur. Sebelumnya narapidana tersebut kabur setelah berhasil mengelabui petugas dengan berdalih meminta izin menemui anaknya di halaman luar lapas. Kemenkumham Sumsel akan memberikan sanksi tegas kepada petugas lapas yang melakukan pelanggaran dan kelalaian dari ringan hingga berat. Kami di kantor wilayah dengan hasil pemeriksaan awal kami menarik
petugas-petugas yang terlibat dalam pelarian ini. Hingga saat ini Edi Fadli, tahanan kasus narkoba tersebut, masih belum ditemukan dan dalam pencarian petugas lapas. Sebelumnya 2 napi juga kabur, yakni napi narkoba tahanan lapas kelas 2B 4 Lawang hingga kini belum ditemukan. Dan seorang lagi napi anak lapas kelas 1A Pak Jo Palembang yang sempat kabur namun berhasil ditangkap petugas. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Berencana untuk membiayai anak sekolah, seorang pria nekat menjadi bandar sabu sebanyak 2 kg. Aksi pelaku terhenti setelah Satuan Narkoba Polrestabes Palembang mengamankan pelaku. Dengan wajah tertunduk, Alek Gunandi, 35 tahun, warga Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang ini hanya bisa pasrah saat diamankan Satreskrim Narkoba Polrestabes Palembang. Pelaku diamankan petugas lantaran kedapatan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 kg yang dikemas dalam bungkusan teh Cina. Penangkapan dilakukan saat pelaku hendak melintasi kawasan Sukarami, Palembang menggunakan bus lintas provinsi dari Riau, Pekanbaru menuju Kota Palembang. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas mendapati 2 bungkus teh Cina berisi 2 kg sabu senilai miliaran rupiah yang rencananya akan diedarkan di Kota Palembang. Pelaku berdalih nekat menjadi bandar sabu demi biaya kuliah anaknya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngagib menyatakan pelaku telah menjalankan bisnis narkoba selama 4 tahun dan telah menjadi target operasi polisi. Dan yang bersangkutan sudah kurang lebih 2 tahun yang bersangkutan melakukan perbuatannya mengedarkan narkoba. Dan selama ini dari pengakuan dan juga dari hasil penyelidikan itu sudah membawa narkoba itu sebanyak 4 kali. Itu dari Riau. Dari daerah Riau masuk ke wilayah Palembang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 Junto 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi berita terakhir kita pada perjumpaan hari ini. Saya berserta kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Belajar dan beraktivitas sehari-hari dengan dibantu penerangan lampu minyak dan genset merupakan pemandangan biasa bagi warga di 2 dusun di Desa Aurduri, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim. Sudah sejak puluhan tahun silam, ratusan kepala keluarga di Dusun 3 dan 4 ini terpaksa menggunakan genset dan lampu minyak karena belum teraliri aliran listrik oleh perusahaan listrik negara PLN. Susah karena kadang lampu habis minyaknya, lalu
Kadangan gelap. Gelap ya? Sudah berapa lama, Dek? Dari kecil Dari kecil. Sampai sekarang? sampai sekarang. Apa kepengennya, Dek? Pengennya ada listrik, Dalam semalam, setidaknya warga menghabiskan uang sebesar Rp100.000 untuk membeli solar. Itu pun hanya mampu menghidupkan lampu selama 6 jam saja. Kepala Desa Aurduri Muslim Jusroni mengaku kehidupan warganya tanpa penerangan listrik dan jalan tanah yang berlumpur dan berlubang telah berlangsung sejak Indonesia merdeka dari penjajahan. Sejauh ini pemerintahan desa telah mengajukan pemasangan jaringan listrik dan pembangunan jalan menuju desa kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim dan pihak PLN, namun hingga kini belum direalisasikan. Ini langkah-langkah kita akan desa dusun yang belum ada listrik itu dusun 3 dan dusun 4. Ada 6 talang. 6 talang itu ada sekitar kurang lebih 200 kepala keluarga dan kurang lebih 500 jiwa. Sudah berapa lama? Kalau sudah berapa lama? Sudah lama. Sebelum Indonesia merdeka penduduk sudah ada di sini. Sampai hari ini belum ada dialiri jaringan listrik. Dari Muara Enim, Beri Brima, Ainis melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan proyek hilirisasi batubara menjadi demitil ether atau DME di Desa Penyaningan Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Proyek ini diharapkan bisa menjadi contoh daerah lain untuk juga membangun proyek serupa. Sebagai salah satu daerah penghasil batubara terbesar di dunia, berbagai cara dilakukan pemerintah agar sumber daya yang dimiliki bisa berguna bagi masyarakatnya. Salah satunya mengolah hasil bumi seperti batubara menjadi bentuk turunan lainnya. Di Sumatera Selatan, batubara tidak hanya dijual utuh, tetapi pemerintah menjadikannya produk turunan yang berupa gas, yakni dimetil ether yang nantinya bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti LPG. Pada peresmian dimulainya proyek pembangunan hilirisasi batubara tersebut yang merupakan proyek gasifikasi batubara pertama di Indonesia, Presiden Joko Widodo berharap daerah penghasil batubara lain di Indonesia mencontoh Sumatera Selatan dengan melakukan hal serupa, yakni mengubah batubara menjadi senyawa organik ramah lingkungan yang dihasilkan dari gasifikasi batubara. Menurut Presiden Joko Widodo, bila proyek hilirisasi yang dilakukan oleh PT Bukit Asam dan Air Product dan Chemical INK bersama PT Pertamina ini telah berproduksi, maka menjadi solusi pemerintah untuk menekan angka subsidi LPG yang selama ini dilakukan pemerintah sebesar 7 triliun lebih. Jika masyarakat sudah pindah ke DME, maka 67 triliun bisa dihemat pemerintah dari APBN. Selain itu, serapan tenaga kerja secara langsung dari proyek ini bisa mencapai angka 12.000 orang. Saya sudah berkali-kali menyampaikan mengenai hilirisasi. Ini menjadi dimetil ether DME, saya nyatakan dimulai. Dimohon untuk mendampingi. Presiden didampingi sejumlah menteri seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyempatkan diri menyapa warga di Pasar Baru, Kecamatan Lawang Kidul, sekaligus memberikan bantuan uang tunai sebagai tambahan modal kepada pedagang. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, Ainis melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan kerja ke Kota Pagar Alam. Presiden mengaku bangga dengan program pemerintah setempat yakni Sumatera Selatan pada pengembangan energi hijau di Kota Pagar Alam. Program ini merupakan yang pertama di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju didampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tiba di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sumatera Selatan, Presiden Jokowi mengaku bangga sekaligus memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terutama kepada Herman Deru, atas program pengembangan energi hijau pertama di Indonesia. Apresiasi Kota Pagar Alam atas pengembangan energi hijau yang dilakukan bersama-sama Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Kota yaitu Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahad, dan Muara Enim.
Saat ini dari suplai listrik yang digunakan Kota Pagar Alam sebesar 18 MW telah 100% menggunakan energi baru terbarukan yang dihasilkan pembangkit PLTA yang ada di dua sisi Kabupaten Lahad dan Kota Pagar Alam. Dalam laporannya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan Kota Pagar Alam merupakan kota di dalam wilayah Sumatera Selatan yang memiliki berbagai sumber energi baru terbarukan seperti panas bumi dan tenaga air. Bersama dari Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, dan juga PLN dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada. Sebab letak dari pembangkit ini, PLTMH awalnya, itu berada di dua sisi daerah otonomi, satu di Kota Pagar Alam dan sebelah sisinya lagi Kabupaten Lahad. Sementara Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dunia global semuanya menuju energi baru terbarukan. Semua negara merencanakan menuju energi hijau, baik itu energi matahari, hydropower, energi geotermal, energi arus laut, dan angin. Tenaga air, hydropower, baik itu dari panas bumi, geotermal, baik itu dari tidal, arus bawah laut, baik itu dari panas permukaan laut, baik itu dari angin, dan baik itu dari tenaga surya. Semuanya kita miliki. Dan 100% tadi disampaikan oleh Pak Gub, 100% menggunakan energi hijau. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyusuri Sungai Sekanak. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Kita
Kita beralih ke informasi, pemirsa. Berkunjung ke Kota Palembang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyusuri Sungai Sekanak. Beberapa emak-emak yang berada di sisi sungai pun antusias mengajak Ganjar mampir ke rumahnya dan bersuah foto. Kedatangan Ganjar Pranowo di Kota Pempek disambut antusias masyarakat Palembang bersama pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ganjar Pranowo ikut bergotong royong ke Sungai Sekanak. Menurut Ganjar, kedatangannya Kota Palembang selaku Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. Di Palembang, Ganjar melantik pengurus daerah Kagama Sumatera Selatan. Ganjar mengapresiasi gotong royong masyarakat yang melakukan pengecatan tepi Sungai Sekanak. Dari atas perahu bersama Wali Kota Palembang, Harnojoyo, dan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, Ganjar Pranowo terlihat menikmati keindahan destinasi Sungai Sekanak, Kota Palembang. Tidak hanya terjun bergotong royong ikut mengecat Sungai Sekanak, Ganjar juga menyapa sejumlah penggiat media sosial dan mencicipi makanan-makanan khas Kota Palembang seperti kue srikayo. Yang perlu kita perbaiki itu adalah kecintaan kita kepada sungai. Mereka bercerita seluruh potensi, ada yang menarik tadi, mereka yang gemar ngurusin pariwisata sekaligus lingkungan ternyata peduli bahwa di sekitar Ampera mesti bersih, nggak boleh ada sampah, termasuk jangan pipis sembarangan, pesing. Warga Kota Palembang terlihat antusias mengajak Ganjar mampir ke rumah mereka dan mengajak Ganjar bersuah foto. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah berjuang dan berhasil mendapat suara terbanyak pada gelaran Pilkada serentak 17 November 2021 lalu, akhirnya 45 kepala desa terpilih dari 4 kecamatan dilantik Bupati Banyuasin. Bupati berpesan agar kepala desa yang baru dilantik menjaga persatuan masyarakat dan segera mewujudkan visi misinya. Pelantikan 45 kepala desa tersebut dipusatkan di lapangan Padepokan Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. 45 kepala desa ini berasal dari 4 kecamatan, yakni Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Banyuasin 3, dan Rantau Bayur. Setelah melantik dan mengambil sumpah jabatan, Bupati Banyuasin Askolani menegaskan kepada seluruh kepala desa yang terpilih agar bekerja secara profesional dan maksimal mewujudkan amanah masyarakat lantaran kepala desa sebagai pelayan masyarakat. Bupati berpesan agar para kepala desa langsung bekerja, tetap dapat bekerja sama dengan para kandidat yang belum terpilih untuk membangun desa. Jadi hari ini kita melantik 45 kepala desa dari 4 kecamatan, Talang Kelapa, Rantau Bayur, Sembawa, dan Banyuasin 3. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini setelah dilantik langsung kerja, tidak usah kemana-mana, langsung kerja. Yang kedua, bangun kebersamaan, kekompakan, dan rangkul semua elemen masyarakat termasuk kemarin yang rival-rival dalam pemilihan kepala desa. Pelantikan ini dihadiri oleh keluarga dan para pendukung yang memadati lapangan lantaran ingin menyaksikan suasana pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa secara langsung. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun mulai dilaksanakan dan di-launching baru-baru ini. Jenis vaksin yang boleh diberikan hanya merek Sinovac Bio Farma, tidak boleh merek lain. Jenis vaksinasi yang boleh diberikan bagi anak usia 6 hingga 12 tahun hanya merek Sinovac Bio Farma, tidak boleh merek lain karena merek tersebut dinyatakan aman bagi anak-anak dari hasil uji klinis dan telah lolos BPOM. Vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 12 tahun telah di-launching pada tanggal 7 Januari yang lalu di Desa Sugiwaras. Sekolah-sekolah tingkat dasar karena anak usia 6 hingga 12 tahun adalah anak yang masih duduk di bangku SD. Adapun sasaran yang dicapai yakni sebanyak 85.000 sasaran. Agar sasaran itu tercapai, semuanya melalui proses tahapan mulai dari sosialisasi, lalu edukasi, membagikan surat pernyataan orang tua anak untuk siap divaksin dan menghadirkan orang tua saat anak divaksin. Vaksinasi ini hanya vaksin digunakan merek Sinovac Bio Farma, tidak boleh merek yang lain untuk dilaksanakan vaksinasi bagi anak usia sekolah 6-11. Kenapa? Karena sudah
melalui uji klinis, melalui tahapan-tahapan penelitian sehingga dinyatakan aman oleh BPOM untuk digunakan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun. Sejauh ini belum ada orang tua yang menolak anaknya untuk divaksin. Bagi anak-anak yang belum divaksin, orang tua diminta berperan aktif agar anak mau divaksin sesuai anjuran demi menjaga kesehatan semua lapisan umur masyarakat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Oku sulap kantor polisi menjadi wahana bermain. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, beragam CSR dari PT Oki Pulp dan Paper Mills diberikan kepada warga Desa Jadimulya, Kecamatan Air Sugihan Oki. Mulai dari program demplot tanaman padi, penyulingan air bersih, bantuan susu dan buku pada PAUD, TK, dan SD, hingga bantuan sapi kepada warga. Sejak kehadiran PT Oki Pulp dan Paper Mill, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia bahkan di Asia yang hadir di Kabupaten Oki, dampak positifnya sangat signifikan dirasakan warga. Melalui Corporate Social Responsibility atau CSR, beragam bantuan dirasakan warga. Kali ini Desa Jadimulya Jalur 23 Kecamatan Air Sugihan yang merupakan desa terjauh berbatasan dengan Selat Bangka menjadi sasaran beragam bantuan CSR dari PT Oki Pulp dan Paper Mills ini. Perusahaan sangat peduli dengan kesehatan anak-anak. CSR dalam bentuk susu dan suplemen kesehatan diberikan kepada seluruh anak PAUD dan TK guna mengatasi stunting. Sementara anak SD diberikan beragam bantuan seperti perlengkapan sekolah.
Kita melakukan kegiatan yaitu monitoring kegiatan proses belajar di PAUD di Desa Jadimulya, sekaligus memberikan penyerahan bantuan buku tulis kepada anak SD, anak TK, dan anak PAUD, dan juga untuk mendukung program pencegahan stunting untuk gizi anak-anak. Selanjutnya kita juga melakukan kegiatan monitoring, yaitu lokasi cetak sawah yang dulunya kita cetak di Desa Jadimulya juga. 200 meter sekali ada akses cetak lahannya, jadi untuk mudahkan petani untuk barangnya, padinya untuk keluar, Pak. Dulu sebenarnya belum ada, Pak? Belum ada, Pak. Jadinya petani itu sangat ngeluh. Sekarang alhamdulillah dibantu dari pihak OKI, alhamdulillah bisa maju, Pak. Harap biar minta bantuan lebih maksimal lah, Pak. Jalan-jalan yang agak rusak sekarang kan minta dibangun lagi. 1, 2, 3. Bentuk perhatian serius di bidang pertanian CSR disalurkan dalam bentuk program demplot tanaman padi seluas 100 hektar yang saat ini telah panen, kemudian air bersih dan bantuan ternak sapi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, informasi dari berbagai cara menarik minat anak-anak agar bersedia divaksin. Polres Ogan Komering Ulu yang menggelar gebyar vaksin untuk anak PAUD usia 6 sampai 11 tahun menyiapkan area permainan bak tempat wisata. Inilah kantor Satlantas Ogan Komering Ulu yang disulap bak area bermain guna menarik minat anak-anak PAUD agar mau divaksin pada gebyar vaksin bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. Para anak-anak terlihat bahagia tanpa ada rasa takut didampingi para anggota polisi dan orang tua saat divaksin. Bahkan berbagai bingkisan dan permainan serta badut ditampilkan guna menghibur anak-anak. Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo mengatakan sengaja menyiapkan wahana bermain anak agar anak-anak gembira dan tidak takut untuk divaksin. Suasananya menegangkan, tapi kita buat senyaman mungkin sehingga adik-adik yang melaksanakan vaksin bisa dengan lebih aman, bisa dengan lebih tenang mereka melaksanakan vaksinasi tersebut. Untuk hari ini kita ada juga dari anak TK, khususnya dari PAUD yang sudah berusia di atas 6 tahun, termasuk juga dengan anak-anak dari SD. Jadi SD-SD yang sudah kita laksanakan vaksinasi pada 2 minggu sebelumnya, kita ulangi lagi yang masih belum berkesempatan, sehingga kita bisa menyasar seluruhnya dan insya Allah pada akhir Januari ini kita bisa mengejar target 100%. Polres Oku menargetkan 1.500 anak akan divaksin sesuai data yang telah mendaftar. Rencananya vaksin bagi anak PAUD hingga umur 11 tahun selanjutnya akan menyasar di kecamatan dan pedesaan. Jadi sesuai dengan data yang ada pada Dinas Pendidikan bahwa terdata ada 1.859 anak di jenjang pendidikan anak usia dini yang memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan vaksinasi. Dari Ogan Komering Ulu, Vidori Agustino, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekali. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh.